Halo teman-teman Simple, kembali lagi di channel Simple Bang. Kali ini tim Simple Bang akan mereview sebuah film Hollywood yang baru saja rilis di bioskop berjudul Death on the Nile. Film Death on the Nile menceritakan tentang seorang detektif asal Belgia bernama Hercule Poirot. Dan kalau dari bahasa Prancis kita bacanya Hercule Poirot. Hercule Poirot. Yang sedang berlibur di Mesir. Poirot diperankan oleh Kenneth Branagh yang sekaligus adalah sutradara film ini. Kenneth adalah aktor terkenal di Hollywood. Sebagai sutradara, dia terkenal dengan karya-karya uniknya seperti Murder on the Orient Express, Hamlet, dan bahkan Belfast yang saat ini sedang masuk nominasi di Piala Oscar sebagai film dan sutradara terbaik. Saat berlibur di Mesir, Poirot bertemu dengan sahabatnya bernama Book yang diperankan oleh Tom Bateman yang memperkenalkan Poirot ke teman-temannya yaitu Lynette dan Simon, sepasang kekasih yang baru saja menikah dan sedang merayakan bulan madunya di Mesir. Lynette diperankan oleh aktris super cantik dan menawan asal Israel, Gal Gadot, dan Simon diperankan oleh Armie Hammer. Lynette mengundang Poirot untuk hadir di dalam tur mereka ke Sungai Nil menggunakan kapal yang mewah dengan alasan mereka membutuhkan perlindungan dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan akan terjadi. Mereka sebenarnya sangat terganggu oleh kelakuan seorang wanita bernama Jacqueline. Jacqueline ini mantannya Simon yang masih tergila-gila mencintai Simon dan belum bisa move on. Jacqueline selalu muncul secara tiba-tiba di setiap acara yang mereka hadiri atau yang mereka buat. Mantan psikopat ini diperankan oleh Emma Mackey. Emma Mackey cewek cantik yang terkenal dengan peran Maeve di series Sex Education. Di film ini Emma sangat menawan. Bahkan menurut gue, kecantikannya bisa mengalahkan seorang Gal Gadot. Madame is used to getting what she wants. Poirot menyetujui permintaan Lynette untuk melindungi mereka selama tur mereka berlangsung. Para kerabat dan saudara Lynette pun hadir di perjalanan mereka di dalam kapal mewah itu. Mereka semua menikmati acara perayaan bulan madu Lynette dan Simon yang sangat glamor. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba Jacqueline juga hadir di kapal tersebut. Jacqueline membeli tiketnya sendiri untuk mengikuti tur tersebut. Nah, konflik pun terjadi saat Lynette merasa tidak nyaman akan kehadiran Jacqueline. Simon dan Jacqueline pun berdebat satu sama lain. Jadi, teman-teman Simple, Jacqueline ini sempat tunangan sama Simon. Lynette itu best friendnya Jacqueline. Dikenalinlah ke Simon. Sama Lynette malah ditikung. Lynette bisa dibilang seorang pelakor. Lo itu seorang pelakor. Nah, di tengah konflik ini, si detektif Poirot tidak menyaksikan karena tertidur. Ternyata keesokan harinya terjadi sebuah pembunuhan. Someone is dead. Ternyata ada yang menembak Lynette saat dia sedang tertidur. Dari situlah Poirot mulai menginvestigasi siapa pelaku pembunuhan tersebut. Secara alur film, penonton akan digiring dengan rasa kecurigaan terhadap beberapa karakter yang tidak suka dengan Lynette. I did not trust her. I still don't. Terutama terhadap Jacqueline pastinya. Tapi kan kita sebagai penonton akan menganggap itu terlalu mudah buat kita untuk menyimpulkan bahwa Jacqueline adalah pembunuhnya. Jadi akan terjadi kelanjutan rasa penasaran penonton yang ikut serta berusaha memecahkan sebuah misteri pembunuhan ini. Death on the Nile adalah film mahal berbudget 90 juta US dollar. Bisa dilihat dari sisi artistiknya, dari aktor-aktornya yang sangat terkenal, dari visual effects-nya dan treatment-treatmentnya yang sangat rumit. Tapi kok sayangnya buat gue pribadi film ini kurang nendang ya. Film ini memang memiliki alur cerita yang beda dibandingkan dengan investigasi Poirot yang sebelumnya di kereta Orient Express. Tapi gue gak bandingin film ini sama film itu. Gue bandingin Death on the Nile dengan film Knives Out. Film pembunuhan misteri juga yang justru dari sisi budgetnya lebih murah, tapi malah berhasil memberikan ketegangan dalam memecahkan misteri sebuah pembunuhan itu.
Eat shit. Eat shit. Eat shit. Smug smile. Definitely eat shit. Di film ini gua malah sudah bisa menebak siapa pembunuh Lynette, padahal gua juga nggak pinter-pinter banget sih. Ya gua merasa film ini sih seharusnya tayang di Netflix atau platform-platform online lainnya, di mana penonton tidak perlu memaksakan diri untuk duduk menonton selama film berlangsung. Film ini jika ditonton akan cukup menghibur, tapi buat kalian yang nggak mau nonton, ya nggak akan rugi sih. Buat kalian yang mau nonton, monggo. Minimal dengan kalian menonton film ini di bioskop, setidaknya bisa membantu roda ekonomi buat mereka-mereka yang sedang bekerja di bioskop, mengingat pandemi belum selesai. Overall, gua kasih nilai 6,5 dari 10 buat Death on the Nile. So teman-teman simple, gua rasa cukup sekian buat review film Death on the Nile. Buat kalian yang sudah nonton, coba share pendapat kalian di kolom komentar. Gua pengen tahu apa yang kalian rasakan saat nonton film ini. Dan juga komen kalau ada request-request film yang kalian ingin tahu reviewnya dari kami. Jangan lupa kasih like, dan buat kalian yang belum subscribe, please langsung subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar bisa dapat notifikasi update review film selanjutnya. Thank you and goodbye. The murderer is here and will stay here.